Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majin dia, majin. Majin. Alhamdulillah ala nikmatis sihhati wal afiyati was salamah wal inayati wal hidayati wal barakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jam'atahu min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdu amma ba'du. Bapak gawe nama asli siapa nama aslinya? Hah? Bapak Suwaidi atau Bapak gawe beserta keluarga yang sama-sama kita hormati. Semoga sepeninggal istri tercintanya Ibu Amah binti Rasim diberikan kesehatan, kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan panjang umur, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhumah Ibu Amah binti Rasim, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan calon penduduk surga, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Amil Haji Ayah, saya hormati Bapak RT Nurli, saya hormati para bapak-bapak haji, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, para jamaah tahlil dari malam pertama sampai malam ketujuh. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Matinya sekarang. Dibagi benar itu. Dibagi nikmat. Iya udah nikmat dibagi. Mati mah terserah Allah ya, mintanya panjang umur, badan sehat, duit banyak, urusan lancar. Itu yang kita minta. Semoga itu semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama, kelompok manusia yang pertama adalah qaswatul qulub. Manusia yang berhati keras atau manusia yang keras hati, lebih keras daripada batu. Siapa orangnya? Nih orangnya nih. Manusia yang keras hati, kalau dengar azan nyautnya Jakarta udah azan lagi baik. Sembayang kagak. Gua baru naruh pantat doang udah azan lagi baik. Bukannya alhamdulillah. Itu manusia keras hati. Rumah dekat musola kagak sembayang, itu manusia keras hati. Dengar azan Jumat setiap hari, tapi kagak tergerak juga hatinya untuk sembayang Jumat. Dinasehatin balik-balikin, lalu aja urusin segala gua lu urusin. Tuh nyakitin gak tuh orang? Nyakitin gak tuh orang? Harusnya mah kalau dibilangin, iya nih ya, gue udah tua-tua begini, anak udah banyak, sembahyang kayaknya berat banget ini ya, doain gue ya, kali-kali baik Jumat besok gue ada di masjid. Begitu tuh. Ya kali-kali baik gue ada di masjid, digotong. Ya dibilangin kan kita membilangin ya. Ayo udah tua-tua pada sembahyang, kan nanti kalau udah mati pada disembahyang. Amin. Ini kira-kira kalau kita mati disembayangin, waktu hidup kagak mau sembayang, curang apa kagak itu? Curang apa enggak? Waktu mati minta diajiin, kan kita nih diajiin nih 7 malam nih, dibacain Yasin kan itu diajiin. Habis dibacain Yasin kagak cukup Yasin, dibacain Kulhu, Al-Falaq, Anas, Alif Lam Mim, ayat kursi, sampai kursi taruh depan no. Itu artinya kan kita pas udah meninggal diajiin. Artinya kalau masih hidup ngaji supaya adil, supaya kagak curang. Nah, itu orang yang hatinya keras, kalau dibilangin balik-balikin. Segala gua lurusin, lu aja urusin, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga. Lah, buset nyakitin banget ya. Lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga, apalagi congoran lo. Tinggal balikin doang ya. Nah itu orang yang keras hati. Terus orang yang keras hati kalau dinasihatin katanya nyinggung. Misalnya orang yang lagi ceramah ngomongin bahwa ancaman orang yang sembahyang itu adanya di neraka sakor.
Kiai kagak lain ngomonginnya itu mulu lagi, itu lagi, itu lagi. Mentang-mentang gua kagak sembahyang, Jakarta gitu. Kalau ngomongin soal ngaji, orang yang rajin ngaji akan diiring oleh malaikat, direndahkan sayapnya oleh malaikat, dan dia dimudahkan jalan ke sorga. Ini orang yang hatinya keras kesinggung lagi baik. Mentang-mentang gua kagak ngaji, gua juga mau ngomongin baik. Padahal bukan ngomongin dia itu. Jadi orangnya sensitif, gampang kesinggung. Dinasehatin, diajak bener, Jakarta didomelin. Dibilangin sama kita, Jakarta ngomong mulu ngomong. Kira-kira nih orangnya keras hati serba salah apa enggak? Serba salah apa enggak? Kita kagak bilangin dosa, kita bilangin bikin pegel hati. Makanya kita serahin dah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang keras hati tidak selamanya dia keras hati, sebab kalau sampai mati dia keras hati, nih akibatnya begini. Pas nyawanya dicabut, dia udah masuk ke dalam kuburan, dia ngomong begini. Nih orang yang keras hati nih, yang dibilangin susah, diajak ngaji susah, disuruh sembahyang susah, disuruh benar susah. Nyautnya ketika dia udah masuk ke alam kubur ngomongnya begini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ternyata mati kagak enak. Tuh, dia udah ngerasain. Pas malaikat datang, dia udah ketakutan. Lagi nyumpet bejek dewek tuh. Kan kita yang ngatur udah pada begini. Nih, ini orang yang keras hati mati ceritanya nih. Orang yang keras hati mati. Ternyata dia baru tahu pas nyampe di liang lahat, dia lagi mungkel tuh. Lah gua udah mati di Jakarta. Kagak lama datang tuh malaikat mungkar nakir. Brom, brom, brom. Wah, suara siapa itu? Darah aja. Iya, kakinya tuh. Drap kakinya malaikat. Brom, brom, brom. Makin takut, suasana gelap di alam kubur. Itu bapak alam kubur liang lahat, kalau johirnya kan dialing-alingin anuan ya. Apa namanya, papan ya? Kata kita nih yang lihat, lo kan malaikat muat. Jangan ngomong begitu loh. Udah itu namanya johirnya liang kubur. Hakikatnya udah, kalau udah kita tinggal selama 7 langkah udah berganti alam di situ. Alam barzah. Suasana gelap. Kagak lama datang malaikat mungkar nakir. Bram, 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 bram. Sama orang yang keras hati yang dibilangin yang lawan, malaikat mungkar nakir kagak assalamualaikum. Hei laknatullah, begitu. Dibentak kita. Kaget dia. Tahukah kamu sekarang berada di mana? Makin takut aja, baru itu ke kuburan. Dibentak-bentak sama malaikat mungkar, malaikat nakir. Ketika malaikat bertanya, tahukah kamu tentang Muhammad Rasulullah? Kagak bisa nyaut. Kagak bisa Lo orang seumur-umur kagak sembahyang. Bagaimana nyautnya? Kagak bisa nyaut sebab mulut dikunci. Malaikat sebelum nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, malaikat nanyanya begini. Hai Fulan bin Fulan, tahukah kamu tentang Muhammad Rasulullah? Agak tahu dia. Itu malaikat belum sampai nanya, udah nonjok malaikat mungkar, nonjok malaikat nakir, nendang. Nah ampun di kuburan tuh orang yang keras hati. Makanya jadi orang jangan keras hati. Kalau orang keras hati nyeselnya belakang. Tuh dia baru tahu tuh, iya dulu dibilangin ada pengajian, gua ngaji males banget, gua malah nyautin ngaji itu juga Jakarta. Emang ngaji bagaimana? Gua diajak sholat Jumat gua kagak mau, gua diajak zikir gua kagak mau, gua diajak tahlilan gua kagak mau. Gua maunya senang-senang, di mana ada Adela gua susul, SK gua cari. Itu tahu aja tuh di mana ada SK, ada Adela, ada Pamilis, tahu. Meriang-meriang merah ke sono. Ngaji mah dibilangin kagak mau nyampe. La ilaha illallah, itu orang keras hati. Pas nyampe di kuburan dia baru nyahok. Oh begini rupanya mati. Belum sampai ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, udah digebugin duluan. Sebab ketika ditanya, tahukah engkau hai Fulan bin Fulan, siapa itu Muhammad Rasulullah? Kalau orang yang dulunya di dunia pernah sembahyang, pernah ngaji,
pernah baca sholawat, dia bakal tahu, dia akan jawab Muhammad Rasulullah adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi yang akan mensyafaati kami dari dunia sampai ke negeri akhirat. Tuh begitu nyautnya. Orang keras hati dibilangin susah, ketika ditanya siapa Muhammad Rasulullah kagak bisa nyaut jeung bae. Udah sari-sarian dikemplangin, digebukin, dikemplangin, digebukin. Untung ada tahlilan. Untung ada tahlilan. Untung anak bininya, anak suaminya, anaknya pada ingat bacain Quran. Untung malaikat mengumpul lagi kagak bisa malaikat tangan anak aku. Ceritanya ada doa kiriman yang datang kepada si fulan tadi yang mati keras hati belum tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, ini tahlil, kita datang ke tempat tahlil, tempatnya orang meninggal, ini obat keras hati di sini pak. Segagah-gagahnya kita nanti bakal loyo, bener nggak? Apakah orang selamanya gagah? Nyaut apa? Apakah orang selamanya gagah? Enggak. Apakah orang selamanya muda? Apa Rom? Orang agak punya domelin Rom. Apakah orang selamanya muda? Nanti bakal tuh tua. Terus kita sama bini kita apakah selama-lamanya bersama-sama? Enggak. Buktinya Pak Gawe ini, Masya Allah, ini namanya sehidup semati. Bininya mati, lakinya hidup. Ini dia bener ini. Iya benar. Sehidup semati ini dia ini. Bukan mati dua-duanya, bukan. Inilah keadilan Allah Subhanahu. Tetapi bagi seorang perempuan gampang nih, orang perempuan paling enak. Orang perempuan yang penting sembahyang 5 waktu jangan agak tinggal. Ngaji kalau sempat dia pergi. Yang nomor 3-nya dia dapat redho dari suami. Kemarin menggawe ngeredoin bininya enggak? Itu ambil kudu bimbing tuh. Setiap ada bini yang meninggal itu dihadapkan kepada jenazah si perempuan. Bukan dicerain, bukan kata gini, lu gua cerain. Kata bininya, emang lu mah tukang kawin. Gua dari hidup udah 4 kali lu cerain, lu balikin lagi. Sampai gua mati lu cerain lagi, mampus lu laki. Jangan. Jadi ketika bini udah mau dikapasin mukanya, panggil Mamil sini, suaminya. Tuntun sama Amil. Ikutin. Kata gini, misalnya kayak kemarin nih, ama gitu penggawe dituntun. Gua redo dari mulai nikah sampai lu meninggal, gua redo sama lu, gua redo ngurusin lu, gua redo nafkahin lu dunia akhirat. Segala kesalahan lu gua maafin dunia akhirat, begitu. Sebaliknya maafin gua dari mulai nikah sampai lu meninggal, gua banyak salah banyak sama lu, redoin gua, maafin gua. Begitu tuh. Baru tutup Al-Fatihah. Kudu begitu. Itu kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya itu perempuan matinya matanya melek sebelah. Orang sering dibawa kawin jadi melek sebelah. Itu nanti kalau diusap jadi merem dia. Muka yang tadinya hitam lantaran udah diredoin sama suaminya, atau sebaliknya bininya udah redo kepada suaminya, maka mukanya jadi cakep. Sebab dosa kepada Allah minta ampunnya sama Allah, dosa kepada manusia minta ampunnya kepada manusia. Makanya supaya kita minta ampun jangan kita dipersulit, dari mulai sekarang kita kudu banyak-banyak maafin orang. Kalau kita nyusahin maafin orang, nanti kita bakal disusahin lagi kalau minta maaf sama orang. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Saman. Siapa orang yang baca doa ini kalau habis sembahyang subuh, maka matinya husnul khotimah. Doanya seperti wali, yaitu Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina. Apal kok enggak? Enggak Ali. Ayo ikutin kita dah. Ayo ikutin. Allahumma gfir li ummati. Ayo. Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata
Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang baca doa ini, hatinya yang keras akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan hatinya lembut, gampang terima nasihat, hidayah cepat masuk, inayah cepat datang, dia nanti matinya husnul. Terus nih ceritanya orang yang tadi matinya keras hati, dia ngomong begini, ya Allah pulangin saya ke Kodok Bancet, ceritanya begitu. Pulangin saya ke Cipete, saya mau jadi orang soleh, saya mau ngaji mulu, di mana ada pengajian saya mau susul. Kata malaikat kalau ada pemilis, kagak sekarang mah, gua mau ngaji bae udah. Dia udah ngerasain itu di kuburan, ya. Karena amal-amal kiriman daripada yang hidup nyampe, dia rasain tuh, nyampe nih, sedekah jeruk nih. Ntar besek tuh, itu buat nyampe pahalanya buat almarhum Ibu Ama nyampe. Percaya apa enggak? Enggak percaya nggak apa? Lu percaya? Kalau nggak percaya, mati. Kayak begitu, nyampe. Doa Yasin nyampe, sodako nyampe, terus bacaan Quran dari anak-anaknya nyampe semuanya, berupa rahmat Allah, kebaikan Allah yang disertakan nemenin dia sampai hari kiamat. Hari kiamat itu kalau kita, walaupun kita banyak dosa, umpamanya lantaran keras hati, ada yang ngedoain punya anak bisa ngaji. Lah bagaimana kalau punya anak kagak ada yang bisa ngaji? Udah banyak kagak sembayang, emaknya kagak sembayang, mantu datang kagak sembayang. Itu serumah isinya setan semua itu. Engkau kali sembayang, ya bener isinya setan. Lo ngapa? Orang kalau kagak sembayang, ninggalin rumah, masuk rumah, assalamualaikum apa kagak? Kagak assalamualaikum, boro-boro. Yang sembayang aja kagak pernah. Nih saya bilangin Bapak Ibu saudara-saudara, itu rumah kita walaupun jelek anggap istana. Ini Nabi ngajarin supaya setan kagak kebawa masuk dalam rumah. Kalau ninggalin rumah, assalamualaikum. Terus jangan ditumbenin, bini ngomong gitu. Lu tumben assalamualaikum lu, insaf kali lu. Sautin malakinya, waalaikumsalam biniku gitu. Terus ketika kita pulang dari mana-mana, assalamualaikum. Bini kita nyautin waalaikumsalam. Itu namanya rumah kita terhindar daripada setan. Sebab kalau kita dari mana-mana kagak assalamualaikum, blas blus, malaikat minggir, setan yang masuk. Kalau setan udah numpuk di rumah kita, hawanya panas tuh rumah. Pencarian walaupun rajin, laki bini nyari duit kagak ada jadi apa-apa, kurang barokah. Ujung-ujungnya anak pada sakit, kita ntar sakit, kena rumah isinya setan, malaikatnya kagak ada. Percaya apa enggak? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, belajar kita menghargai rumah kita. Kalau mau pergi kemana-mana, permisi, assalamualaikum. Pulang talil tadi, pulang talil nih ya, pulang talil. Assalamualaikum yang kencang, assalamualaikum gitu. Jagoan. Kalau assalamualaikumnya pelan begini nih, assalamualaikum. Sangkanya kalau kita minta tahu. Jadi kencang, assalamualaikum. Kata punya kaget, kata kali sapa aki-aki nyautin. Ini kagak yang bukan aja biasanya kagak assalamualaikum. Gua bisa diajarin. Jadi ntar kalau pulang ke rumah, biasakan begitu supaya setan merah, malaikat ngikut mas. Malaikat apa? Malaikat yang bawa rezeki ke rumah kita, nganterin rezeki, nganterin sehat, nganterin panjang umur, nganterin keberuntungan ke rumah kita. Dibawain keberuntungan, dibawain kesehatan, dibawain rezeki, mau nggak sama malaikat? Mau apa enggak? Kayaknya kagak mau rumahnya, mau apa kagak? Ntar nih pulang dari sini, pulang termasuk pulang nonton juga nggak apa-apa, kudu assalamualaikum. Apalagi belum nonton setan banyak, kudu assalam. Kalau belum assalamualaikum 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setannya banyak biar merah semua. Merah ya. Kata bini, bang emang ada yang mati? Bukan, sebab gue banyak bawa setan, biar setan pada merah, malaikatnya ikut masuk. Jadi gue selalu hukum 3 kali. Begitu ajaran Nabi Muhammad. Mati doang. Jadi jangan ke rumah orang doang kita assalamualaikum, bener nggak? Ke rumah orang assalamualaikum, ke rumah dewek, tuh rumah ditinggal, didatengin kagak assalamualaikum acan-acan. Padahal di rumahnya itu bini yang tiap malam ditunggangin sama dia. Lo kan kagak. Udah kali dirinya tiap malam tunggangin. Ya maksudnya itu di rumah orang yang kita sayang. Kagak mau didoain. Kalau ke rumah orang assalamualaikum, apalagi ke rumah orang kaya sampai 3 kali assalamualaikumnya. Assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat. Ke rumahnya kagak mau assalamualaikum, tuh orang pintar apa goblok? Goblok. Jadi ntar teh kalau pulang ke rumah assalamualaikum teh. Kalau kata bini tumben lo, makin baik. Orang mau belajar ini. Jadi kita ngedoain bini, ngedoain anak-anak yang ada di rumah kita. Bang Haji bagaimana kalau kita assalamualaikum di rumah kagak ada orang, bini pada pergi semua. Yang nyautin malaikat. Di rumah kita ada malaikat pak. Kalau kitanya pada sembahyang, malaikat rahmat ada di rumah kita. Termasuk jin Islam, baik dia laki maupun perempuan jagain rumah kita. Kalau kita aja pada sembahyang. Lalu sekeluarga kagak ada yang sembahyang, itu rumah dijagain kuntilanak, genderuwo. Iya benar. Babi ngepet, tuyul pada masuk. Pantas duit hilang cepet-cepet. Duit hilang cepet. Padahal udah ikat kayak begini. Masih hilang juga. Agak taunya tuyulnya ada di situ. Tuh begitu bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi mulai ntar nih kita masuk nyampe ke rumah kita assalamu. Bisa nggak praktekin? Bisa nggak pak? Mulai hari ini dan seterusnya supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Amil begitu nggak kalau pulang? Assalamualaikum. Bapak Amil, assalamualaikum. Iya, walaupun bini udah kagak ada juga. Ya kita kagak ngurusin dia enggak? Iya kan ada anak ya. Anak. Iya ada anak di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau dia Pak, balik ya pasti dia. ada berkatnya nggak Pak? Kata anak bawa berkat ada. Begitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi jangan jadi orang keras hati. Jadi orang kalau keras hati matinya menyesal. Udah di kuburan dia baru paham kalau dia udah mati. Terus dia ngomong, ya Allah pulangin saya ke Cipete, pulangin saya ke Kodok Pancet, pulangin saya ke dunia. Saya mau jadi orang soleh, saya mau banyak sedekah, saya kagak jadi orang pelit. Kata malaikat, penyesalan lubang udah kagak berguna. Lu dikasih umur panjang, dikasih duit banyak, busuran berkali-kali. Lu ngapa kagak mau ngamal? Udah, akhirnya penyesalan yang tiada berguna. Nauzubillahi min. Nah, sebaliknya sekarang orang yang lembut hati. Nih dengerin nih. Orang yang lembut hati kalau dia jadi suami, dia selalu nanya sama bininya, "Mama, apakah selama papa berumah tangga sama mama, apakah papa ini baik apa jahat?" Kata bininya, "Alhamdulillah, selama ayah punya laki abang nggak pernah abang ngomel, nggak pernah abang nabokin, nggak pernah abang marah-marah sama neng." Tuh gitu. Ya orang tiap hari cepet. Oh gimana bini mau ngomel? Tiap hari cepet. Duit dari mana be dikasih dia. Kita nyampe, belum nyampe. Mana duit begitu. Dikasih ke bininya. La ilaha illallah. Pantes bini ngomong gitu ya. Ini nanya, maksudnya nanya. Sebab dalam rumah tangga ada kekurangan, ada kelebihan, dan tidak ada yang sempurna. Istri ada kekurangannya, sebaliknya ada kelebihannya. Lelaki ada kekurangannya juga ada kelebihan. Jadi lelaki jangan merasa capek, gua capek nyari duit, ya kan? Gua capek nafkahin anak, yang paling berjasa gua dalam rumah tangga. Kagak boleh begitu, lebih ini nyaut. Lo siapa yang ngedan kata bini, siapa yang netein, abang cuma bikin dong, harus bikin merah gitu kata bininya. Bener gak? Berarti kan capaian perempuan, apalagi bini kita di samping jadi ibu rumah tangga dia juga kerja. Masya Allah, kalau punya bini kerja cari lagi 3 lagi yang kerja juga. Waduh 2 rumah lagi. Kalau punya bini kerja Pak, cari lagi 3 lagi bini yang bisa kerja, kita jadi bos di rumah, mana setoran. Iya, alhamdulillah. Lah ngapa emang gua ngomong salah? Lah enak bini kerja sama teh, lah ngapa? Nah, daripada punya bini 4 nganggur kita capek teh.
Iya, cari bini 4 pada kerja. Jadi yang satu gaji 2 juta, yang kedua gajinya 3 juta, yang ketiga gajinya 4 juta, yang kelima gajinya 5 juta. Masya Allah, jadi bos kita Pak Amil. Tuh, ini jadi laki mah. Ini mau kawin banyak, bini belangsak semua. Allah. Dalam begituan sama. Nah, orang yang lembut hati dalam rumah tangga selalu nanya kekurangannya, tidak ngomongin kelebihannya. Ketika dinasehati, dia ambil tuh nasihat, walaupun dia kagak laksana hari itu, pokoknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mendengar suara ajan dia ngucapin alhamdulillah, tapi sembahyang mah kagak. Ya nggak apa-apa, kali-kali besok dia mau sembahyang. Ya, mendengar suara ajan, tapi kagak sembahyang Jumat. Ya orang kaya bahasa semua. Maksudnya ada keinginan untuk ibadah, tapi berat terasa karena setan menggodanya. Artinya dia tidak mengingkari segala yang diperintah Allah Subhanahu. Kalau orang yang keras hati melawan. Kalau orang yang lembut hati dibilangin, tapi dia pakai, walaupun enggak hari itu dipakai, apa besok baru dipakai gitu kira-kira. Ya, dia nggak kesel kalau dibilangin, kagak kesel, dia bersyukur masih ada yang bilangin alhamdulillah, masih ada yang ngingetin. Coba Pak, enak nih enggak? Nih, enak, coba pikir nah. Kita hidup enak apa enggak nih? Kagak ada yang nasehatin, kagak ada yang bilangin, lewat kagak ada yang nanya, selantar terus dewe. Kira-kira itu normal apa gila kita? Gila Pak. Yang nasihatin kagak, bilangin kagak, kita mau lakukan apa baik. Bukan kita hebat, gila kita aja itu mah. Nauzubillahimin. Makanya jadilah orang yang lembut hati. Orang yang lembut hati itu temannya banyak, bener gak? Kagak gampang kesinggung, kagak gampang marah, bener gak? Orang yang lembut hati pendekannya ada urusan apa juga urusannya beres semua. Orang lembut hati mah disenengin sama Allah, disenengin sama Rasulullah, dicintai oleh manusia, disenengin oleh para malaikat. Israel juga nyambutnya bakal pelan-pelan. Orang yang lembut hati, Jadi orang yang lembut hati baik kepada istri, dia baik kepada anak-anaknya, dia baik kepada mantunya, walaupun mantunya nggak kerja, tuh mantu tiap hari dirokok, batang. Alhamdulillah, tuh mantu kagak pernah disinggung-singgung. Mantu tenang aja lu mantu. Walaupun lu belum kerja, tenang, gitu kagak putus-putus. Lu makan apa mantu? Masya Allah, lu mantu bikin malu aja dikata gitu, bener gak? Iya kan ada orang yang sama mantu nganggur malah benci banget ya. Akhirnya mantu apa yang diusir? Jangan. Dia sekarang nganggur, siapa tahu bulan depan dia ada kerjaannya, bener gak? Bulan depan belum ada kerjaan, nanti kali bulan depan lagi. Sampai tahun depan belum ada kerjaannya. Mati dia. Enggak tahu, enggak lama lagi orang tuanya gusuran, kan lumayan itu, besan kebagian, iya gusuran 3 miliar, mantu kebagian 500 juta lah, besan bahasa besan, alhamdulillah, iya kan orang rezeki orang akan yang tahu ya. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, jadilah orang yang lembut hati. Orang yang lembut hati, hatinya kagak panasan, hatinya kagak marahan. Dibilangin dia nasihatin, dia bakal terima. Sebab itu rahmat Allah Subhanahu. Hidupnya akan bahagia dunia akhir. Temennya banyak, orang yang cinta sama dia banyak, orang yang sayang sama dia banyak, saudaranya banyak, bener gak? Orang yang lembut hati, saudaranya baik semua sama dia, bener gak? Walaupun dia kagak punya, saudaranya pada perlu. Orang yang lembut hati. Tapi kalau orang yang keras hati sama saudara bermusuh baik, bener gak? Masalah sama tetangga gak ada akur-akurnya, siapa yang demen? Udah begitu mati lah, kagak ada yang nyongong. Nah, makanya bersyukur jadi orang yang lembut hati. Kemudian orang yang lembut hati mati ceritanya nih. Allah menyambutnya beda dengan yang tadi tuh, yang keras hati. Orang yang lembut hati mati disambut dengan suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang lembut hati, pulanglah engkau ke dalam rahmatku, kata Allah. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah siapa? Minas sholihin wasyuhadai wal auliyai wal mursalin wa nabiyyin. Itu rombongan daripada yang disebut hamba-hamba. Kita nyampur tuh sama ruh-ruhnya, para wali, para nabi, para rasul, para orang-orang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam sorga. Jadi itu kuburannya orang yang lembut hati. Walaupun sembayangan cuma 5 waktu, tapi hatinya lembut, hatinya baik.
kuburnya yang tadinya gelap kemudian menjadi terang. Allah jadikan kuburannya taman sorga. Nunggu kiamat masih 1000 tahun lagi. Pas dia bangun dari kuburan, dia kata mati baru kemarin. Karena di alam kubur enak ditemenin perempuan cakep. Siapa itu perempuan cakep? Amal jariyah, sodakoh, amal soleh yang nemenin orang itu di alam kubur. Alhamdulillahirabbil. Nah kalau udah begini Pak, saya mau tanya, mau jadi orang yang lembut hati apa keras hati? Nyaut beli mak nyautnya itu. Mau jadi orang yang lembut hati apa keras hati? Yang lembut hati, insya Allah mudah-mudahan dikabulin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fatihain khususnya untuk Ibu Amah binti Razim. Allah jadikan dia orang yang mendapatkan rahmat Allah, amin. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Gawe dan semua anak-anaknya yang ditinggal, Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat, Allah kasih berkah, banyak rezeki, Allah kasih mudahkan segala urusannya. Semua anak-anaknya sayang sama Bang Gawe. Umpamanya ini mah, mohon maaf ini mah, takut-takutnya Bang Gawe iseng dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, Bang Gawe dangdan mulu dangdan. Umpama terus dia ngomong mau kawin, mudah-mudahan anaknya dukung semua, amin. Sebab begini biasanya kalau anak mau kawin orang tua sibuk, bener gak? Orang tua repot, apa baik dijual. Sebaliknya kalau baba jadi duda, baba mau kawin, baba domelin rame-rame mana? Bener gak? Bener gak? Ya. Biasanya begitu. Nih Mur, gue bilangin Murdani, Murdaya, Murna. Umpamanya ini mah umpama. Kalau baba lu nanti iseng, bener kata pegawai anak pada sayang. Tapi gua kalau malam tip-tipan dewek. Ada geluduk gua kaget kata dia begitu. Kali-kali aja kalau gua ada temennya mah umpama. Gua punya bini umpama, gua ada yang kalau gua kaget ada yang nyikap begitu. Jadi ini anak-anaknya umpama bang pegawai mau nikah lagi, izinin kalau perlu perempuan mana yang bapak demen, apakah anak Pinang apa anak Kreo, umpamanya tinggal ngomong kira-kira begitu. Nih buat anak-anak semua nih ya, kalau bapak jadi duda, bapak pengen kawin dukung rame-rame. Lalu waktu pengen kawin bapak lu repot, bener gak? Kita jadi anak muda pengen kawin, apa-apa dijual, bener? Tanah tinggal 70 meter dijual 5 meter tuh buat gue duit. Lalu gila orang tua pengen kawin diomelin, aki-aki udah bawa tanah, belagu-lagu aja, mati pikirin, anak mau mampus itu mah ya. Jangan begitu lu, jangan curang. Umpamanya, mudah-mudahan dikabul Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين
والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين والعلماء العاملين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والكروبين خصوصا يا أهل البدر ويا أهل الأحد ويا أهل البيعة رضوان وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الحسن السازلي والشيخ سيد أحمد البدوي والشيخ أحمد كبير رفاعي قدسهم الله سرهم العزيز وخصوصا لنهدي إلى روحي Ibu Amah binti Rasim Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nawwir qabraha wa taqabbal hasanatiha wa kaffir sayiatiha wa a'izha min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wa ridwana wan nura wa rayhana والبهجة والبركة والكرمة والشفاعة خصوصا يا أهل القبور Ibu Amah binti Razim Allahumma ij'alha fikakan laha minan nar wa fidaan laha minan nar wa hijaban laha minan nar wa sitran laha minan nar wa itqan laha minan nar Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khuffarin niran bi syafaatil Qur'anil azim وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة ثم إلى جميع أهل القبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ثم إلى جميع أهل القبور من أهل Cipete وأينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وإتقا لهم من النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خبرة من خفر النيران بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة اللهم طول وبارك أعمارنا ya Allah panjangin dan berkahi umur kami wasohi ajsadana sehatkan badan kami wa ahsin a'malana wa akhlaqana bagusin amal-amal kami dan akhlak perbuatan kami wa wasi' arzaqana banyakin duit kami luasin rezeki kami lancarkan segala urusan kami waqdi hawaijana fid dunya wal akhirah tunaikan segala hajat kami urusan dunia urusan agama urusan akhirat Allahumma ja'alna wa auladana minas salihin wa minal muflihin wa minal muhsinin wa minas sabirin wa minal muttaqin ya Allah jadikan kami anak-anak kami orang-orang yang baik orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana du'a Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita semuanya calon ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.